Bagaimana caranya agar kita bisa masuk ke surga? Kan begitu ya. Benar nggak Bante? Di agama Buddha ada surga enggak? Nah ini juga pertanyaan menarik. Kadang-kadang Bapak Ibu, saya tidak tahu kalau di sini, ada yang tiba-tiba nanya kita, agama Anda ada surga enggak? Begitu ya. Nah dan orang ini bertanya agama Anda ada surga enggak? Kalau kita jawab, enggak tahu. Kalau begitu kamu belum kenal surga. Nanti Bapak Ibu akan dikenalkan janji ke surga. Ini agak familiar ya. Ya. Tapi saya ngomong harus hati-hati. Zaman sekarang semuanya direkam begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita ditawarkan janji ke surga dan kita ditanyain gitu. Agama Buddha ada surganya enggak? Agama kamu ada surganya enggak? Misalkan begitu ya. Bapak Ibu agama apa? Saya agama Buddha. Ada surganya enggak? Bapak Ibu harus dengan super percaya diri begitu ya. Oh, tentu ada. Tahu enggak kata surga itu datang dari mana? Begitu ya. Ya, enggak harus begitu juga ya. Ini contoh saja ya. Ini guyon saja. Surga itu Bapak Ibu adalah bahasa Sanskerta. Swarga. Bahasa Palinya sugati ya atau saga. Nah, surga atau swarga itu artinya tujuan yang membahagiakan. Tujuan yang membahagiakan. Dari akar kata su. Jadi dalam bahasa Pali, bahasa Sanskerta, kalau ada su-nya itu bahagia. Sukha gitu. Sugati. Nah, sukhawati begitu. Nah, su itu adalah akar kata untuk bahagia. Kalau akar kata untuk penderitaan itu du. Ya, dukkha, dugati begitu. Nah, jadi Bapak Ibu beritahu bahwa surga itu adalah bahasanya agama Buddha. Jadi sekarang ditanya agama Buddha ada surga enggak? Wong itu saja datangnya dari, kata itu saja datangnya dari agama Buddha. Nah jadi kalau Bapak Ibu mau guyonnya, kalau mereka nanya, sepertinya kamu agamamu itu enggak bahas surga, bisa bawa ke surga enggak? Nah guyonnya begini, ya bisa ya. Wong agama lain saja minjam bahasa kami, begitu ya. Nah, tapi itu guyon ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya sering ditanyai bagaimana surga dan neraka dalam agama Buddha. Dan bagaimana cara agar Bapak Ibu bisa terlahir kembali di alam surga. Karena itu yang penting, betul ya? Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam agama Buddha, surga itu tidak bisa kita janjikan. Bapak Ibu tidak bisa saya janjikan pasti masuk surga. Tidak bisa Bapak Ibu datang ke saya, Bante tolong bacain parita supaya nanti saya terlahir kembali di surga. Tidak ada paritanya ya. Tidak ada paritanya. Terus Bante, bagaimana agar kami bisa lahir di alam surga? Dalam ajaran Buddha, agar Bapak Ibu bisa lahir di alam surga, Bapak Ibu harus punya hati seorang penghuni surga. Bapak Ibu harus punya batin seorang penghuni surga. Jadi yang membuat Bapak Ibu pantas terlahir di alam surga atau tidak adalah batin Bapak Ibu sendiri. Nah, tidak ada ujiannya, tidak ada seleksi gitu, enggak ada. Kenapa? Karena pikiran adalah pencipta, pikiran adalah pelopor. Jadi sesungguhnya alam-alam kehidupan itu adalah manifestasi pikiran kita juga, ya. Ini kalau mau dibahas panjang. Nah, Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu yang paling penting adalah memiliki batin seorang penghuni surga. Nah, tahun 1987, ini kisah nyata, Bapak Ibu boleh cek di Google setelah pulang dari sini ya. Tahun 1987, ada seorang kakek namanya Pai Fangli. Dia tinggal di kota Tianjin. Umur 74, tahun 1987, dia memutuskan pensiun. Dulunya dia itu seorang tukang becak. Dan kalau tukang becak di Tiongkok itu nggak seperti di Jakarta atau di Medan. Saya kelahiran Medan. Kalau Medan, sepedanya di samping. Kalau Jakarta saya nggak tahu, saya lihat di TV-TV dulu waktu kecil, sepedanya di belakang. Betul ya? Kalau di Tiongkok paling menderita, nggak pakai sepeda. Pakai dorong. Betul ya? Siapa yang pernah nonton film silat itu becaknya didorong toh? Nah seperti itu. Nah kakek ini umur 74 dia pensiun.
Setelah pensiun dia pulang ke desa dengan harapan ya udah sudah tua hidup dengan anaknya. Anak-anaknya semua sudah berkecukupan, mereka punya tanah yang cukup di desa. Dia tinggal menikmati hari tuanya. Dan dia punya tabungan kalau dirupiahkan sekitar 70 juta. Nah, itu sudah sangat cukup kalau hidup di desa. Di desa itu tidak perlu banyak uang karena makanan itu bisa didapat dan dia tinggal dengan keluarga. Begitu dia pulang ke desa, Bapak Ibu Saudara, dia penasaran, dia melihat kok banyak anak kecil itu enggak sekolah. Malahan main-main, nyari sampah begitu ya. Untuk dijual, nyari barang bekas untuk dijual. Kok pada enggak sekolah? Jadi dia nanya anak-anak itu, kalian kok enggak sekolah? Anak itu menjawab, enggak ada uang. Betul ya? Enggak ada uang. Nah, terdorong oleh kalimat tidak ada uang itu, dia tahu persis, kalau anak-anak itu tidak sekolah, maka masa depan mereka akan sangat berat. Akan sangat berat. Akhirnya dia berjuang. Anak-anak yang dia temui itu jumlahnya hanya belasan. Dia sekolahkan semua. Dengan uang pensiunnya. Dan sekolah di desa juga tidak mahal. Ya, kalau Bapak Ibu hari ini sepertinya ya harga uang sekolah negeri di Indonesia kalau di desa-desa sepertinya 35.000 ya, 50.000 begitu. Ada yang gratis. Ya. Jadi dia akhirnya menyekolahkan belasan anak selama beberapa tahun. Setelah itu uangnya habis. Lah sekarang bagaimana? Uangnya habis. Masa anak yang sudah disekolahkan itu, udah kamu stop sekolah, uang saya habis. Kan tidak mungkin ya. Akhirnya kakek ini kembali jadi tukang becak. Bukan untuk dirinya bahkan. Dan anak-anaknya semua melarang. Papa kenapa jadi kerja lagi, kerjanya berat lagi. Di sini saja hidup berkecukupan, semuanya kami yang berikan. Dia tidak mau. Dia balik ke kota, kembali menjadi tukang becak. Bapak Ibu Saudara, dia kerja keras, narik becak 12 jam sehari, demi menghidupi, menyekolahkan anak-anak itu. Dan anak-anak yang dia sekolahkan bertambah dari waktu ke waktu bertambah. Sampai dia sudah sangat tua, dia sudah tidak bisa ngayuh becak lagi, dia jadi juru parkir. Dan bayangkan dari umur 74, dia terus berdana untuk anak itu sekolah, anak-anak itu sekolah sampai umur 90 tahun. Nah, tahun 2001, berarti ini cerita yang baru ya. Nanti Bapak Ibu silakan cek di Google. Namanya Pai Fang Li, pakai B. B-A-I spasi Fang spasi Li. Nanti kalau mau kenalan lihat wajahnya di Google ya. Ya. Tahun 2001, kakek ini sudah sangat tua sekali, sekitar umur 91 tahun. Dia datang ke sekolah, membawa sedikit uang, pergi ke kantor guru, ceritakan ke gurunya, ini sumbangan terakhir yang bisa saya berikan. Setelah ini saya sudah tidak sanggup memberikan apapun. Dan guru yang nerima uang itu pun menangis. Karena tidak pernah melihat ada orang seperti itu. Lalu kakek Pai Fang Li ini meninggal tahun 2005. Berarti 17 tahun yang lalu ya. Bapak Ibu tahu berapa anak yang sudah dia sekolahkan selama 14 tahun itu? Jumlahnya semuanya adalah 300 anak. Jadi ketika dia meninggal, semua anak-anak yang pernah dia sekolahkan itu datang. Dan Bapak Ibu tahu berapa jumlah sumbangan yang dia berikan selama 14 tahun itu? Jumlahnya adalah 350.000 yuan. Kalau dihitung-hitung sekitar 780 juta. Seorang tukang becak. Itu angka yang besar sekali loh. Kalau pekerjaannya bukan ngayuh becak. Kalau ngayuh becak itu ada sepedanya ya. Dorong becak. Kemudian Bapak Pai Fang Li ini, kakek Pai Fang Li ini mendapatkan gelar orang
paling berhati mulia di abad ini. Namanya adalah Pai Fang Li. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bertanya, bagaimana seseorang bisa masuk surga? Saya bertanya kembali. Sesungguhnya bukan bagaimana, tapi sudahkah orang itu mendengar cerita dari kakek Pai Fang Li ini? Kalau misalkan setelah meninggal, tidak terkondisi terlahir lagi di alam surga, menurut saya alam semesta ini sangat tidak adil. Betul ya? Apakah kita masuk surga hanya karena mengenal si A, mengenal si B? Oh, itu sangat tidak adil. Kok cuma kenal, begitu ya? Masa alam surga itu juga nepotisme? Kan tidak mungkin ya? Alam surga itu seseorang terlahir di alam surga karena kualitas batinnya. Ya, mendengar cerita kakek Pai Fang Li ini, kita menjadi tahu, kita mendapat pelajaran bahwa jika Bapak Ibu Saudara ingin terlahir kembali di alam surga, kembangkanlah hati yang mulia. Sama sebenarnya. Nah, ada orang yang penasaran dan mungkin skeptis ya. Sebenarnya skeptis itu wajar ya. Seseorang boleh saja skeptis. Skeptis itu artinya tidak gampang percayaan. Boleh seseorang tidak gampang percayaan, bukan hal yang buruk. Dengan dia tidak gampang percayaan, dia hidupnya jadi hati-hati. Tidak gampang dibohongi. Tapi demikian. Sesekali itu ada orang yang tidak gampang percayaan nanya ke saya, Bante, surga dan neraka sebenarnya benar-benar ada atau tidak? Saya akan mengajak orang ini untuk melihat. Bahkan kita tidak perlu menunggu kelahiran yang akan datang. Kita lihat saja dunia saat ini. Dunia saat ini saja menunjukkan bahwa ada surga dan ada neraka. Dunia saat ini. Ada keadaan di mana orangnya sangat bahagia. Lahir sudah jadi seorang putri. Tidak perlu ngapa-ngapain seperti itu. Atau lahir jadi seorang anak konglomerat begitu. Itu saja sudah seperti keadaan surga. Sebenarnya tidak perlu sampai seperti itu. Sebenarnya Bapak Ibu yang terlahir sebagai manusia pun, kalau dijalankan dengan bahagia, dengan penuh rasa syukur, di sana adalah surga. Dan sebenarnya Sang Buddha juga menjelaskan alam manusia itu adalah alam surga yang paling rendah. Ini sedikit yang menyadari bahwa alam manusia itu sebenarnya adalah alam surga yang paling rendah. Nah, bagaimana kita melihat neraka di bumi ini, neraka di dunia ini? Benar nggak ada neraka? Bagaimana kalau kita melihatnya dari dunia ini? Bapak Ibu Saudara, dulu saya mendengar, dulu saya tidak tahu apakah ini benar apa enggak, tapi pada akhirnya saya tahu kalau ini benar-benar benar, karena saya menemukan artikelnya. Bapak Ibu kenal beruang? Kenal ya? Ya, beruang itu bahasa Thailandnya mi. Nah, ini mi itu beruang ya. Ya, bahasa Thainya. Nah, beruang itu Bapak Ibu, ini kenyataan. Ada orang yang memproduksi obat Tiongkok, sangat terkenal obat ini. Kecil begini harganya jutaan, saya nggak berani ngomong merek ya. Takutnya nanti setelah keluar dari Wira Meta Palmera saya dijemput begitu. Kalau saya cerita merek ya. Kalau saya dijemput Bapak Ibu harus bantu ya. Demo gitu, menyelamatkan Biku Abijatos. #save Biku Abijato gitu ya. Nah, ada obat Tiongkok kecil, harganya sangat mahal. Saya tidak berani menyebutkan merek. Obat ini dulu saya dengar dibuat dari cairan empedu beruang. Ada cairan empedu beruang di dalamnya. Dulu saya pikir itu mitos. Sampai satu ketika saya membaca artikel real. Ternyata beneran menggunakan cairan empedu beruang. Lalu gimana nyari cairan empedu beruang dalam jumlah besar Bapak Ibu? Nyarinya gimana? Wong mungkin saya pikir yang duduk di sini barangkali ada yang belum pernah seumur hidup ketemu beruang. Kecuali di kebun binatang ya. Nah, ternyata mereka itu nangkap anak beruang. Kalau sudah besar kadang sudah tidak sanggup. Jadi yang masih anakan atau yang sudah remaja. Kemudian diberi makan sampai umur yang cukup. Setelah umurnya cukup, beruang itu ditangkar,
dikandangi, kandangnya pas seukuran badan dia saja. Tidak lebih. Ya, ini mohon maaf ceritanya agak menyedihkan ya. Kemudian empedu itu kan di sekitar liver. Nah, saya nggak tahu tepatnya di mana ya. Nanti tanya ini Dokter Frudensia. Nah, jadi di bagian yang menghasilkan cairan empedu itu ditusuk dengan pipa besi. Ya. Dan Bapak Ibu mungkin tidak tahu bahwa empedu itu adalah bagian yang paling sakit kalau dibentur. Jadi para petinju itu biasanya KO kalau tidak kena rahang, kena liver. Nah, ini bukan saya ngajari boxing ya. Nanti ada musuhnya, wah saya jadi ingat kata Banti Abijato, rahang terus liver ya. Lalu bagian liver ini ditusuk dengan pipa besi, nanti cairan empedunya keluar. Saking sakitnya, apa yang akan dilakukan beruang itu? Biasanya dia akan mengoyak badannya sendiri, saking sakitnya. Jadi dia meraung-raung begini, karena cakarnya itu kuat, akhirnya dia akan mencakar dadanya sendiri. Ya sebenarnya mirip dengan manusia. Kan kalau manusia sudah terlalu pedih, dia kan mukul-mukul dadanya toh. Nah beruang juga sama, dia akan cakar-cakar badannya. Tapi karena cakarnya sangat kuat, kadang sampai terkena organ dalam, dia mati. Jadi apa yang dilakukan para penangkar ini? Mereka melapisi badan beruang itu dengan baju besi. Dengan selapis besi. Jadi beruang itu bahkan tidak bisa bunuh diri. Dia tetap diberi makan dan menghasilkan empedu sampai mati. Dan itu mungkin bisa berlangsung beberapa tahun. Itulah cara mereka mendapatkan cairan empedu. Bapak, Ibu, Saudara, mendengar cerita ini, saya pikir Bapak Ibu bisa jadi sadar bahwa ada neraka di alam kehidupan ini. Nggak perlu nunggu kelahiran berikutnya. Di kelahiran ini pun kita bisa melihat beberapa situasi makhluk hidup di alam ini yang hidupnya seperti neraka. Bayangkan keadaan seperti itu setiap detiknya kesakitan. Ya. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita mengetahui bahwa ada kelahiran kembali, maka pasti kalau dunia ini saja beragam, ada yang hidupnya seperti surga, ada yang hidupnya seperti neraka, maka tidak mengherankan setelah kematian, kelahiran kembali seseorang itu juga tidak tahu. Dia bisa jatuh di alam yang rendah atau di alam yang tinggi.